Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berilah damai sejahtera, berilah sukacita, berilah hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 1-2. Tema kita, kebangkitan Kristus, membarui cara hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kebangkitan Kristus menjadi sangat sentral? Dan mengapa setelah kebangkitan Yesus Kristus, pada hari yang ketiga, dia tidak langsung ke surga, tapi masih menunggu 40 hari. Tentu ada maksud dan tujuannya. Pertama, menunjukkan bahwa kebangkitannya itu sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kitab suci. Kedua, meneguhkan para murid dan mempersiapkan mereka menjadi saksi kebangkitannya. Masa-masa penampakan Yesus adalah masa yang sangat penting, yang mengubah pola pikir, yang mengubah kehidupan murid-murid. Kemudian Paulus juga mengalami hal yang sama. Paulus juga mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Pertanyaannya, pembaruan apa yang dialami oleh orang-orang percaya melalui kebangkitan Yesus? Pertama, pembaruan spiritualitas atau pembaruan rohani atau pembaruan iman. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, demikian kata Rasul Paulus. Bahkan jika Kristus tidak bangkit, maka kita disebut sebagai orang yang paling malang di dunia ini. Tidak peduli apa latar belakang kita, pendidikan, jabatan, kekayaan, dan lain-lain. Namun hal itu menjadi tidak bernilai sama sekali jikalau tanpa iman kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Jadi sekali lagi, jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa dan pasti binasa. Dan ini yang pertama, pembaruan rohani. Yang kedua, pembaruan pola pikir atau mindset. Kebangkitan Kristus telah mengubah hati murid-murid. Pikirannya diubahkan seperti Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya orientasi sudah berpindah dari yang sementara kepada kekekalan, dari yang duniawi kepada yang surgawi, dari aku kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu adalah pusat kehidupan kita. Hidup berpusat pada Kristus berarti mengakui ketuhanan Kristus, menjadikan Kristus sebagai teladan, menjadikan Kristus sebagai tujuan utama seluruh kehidupan kita. Maka orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia sudah mengalami transformasi atau pembaruan, sehingga hidupnya tidak lagi serupa dengan dunia ini, tetapi memiliki kehidupan yang berbeda, yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, maka hidupnya senantiasa berorientasi kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada perubahan karakter ataupun tindakan. Karakter dan tindakan. Ya. Jika pola pikir sudah diubahkan, maka hal itu tentu memengaruhi karakter dan tindakan seseorang. Ketika murid-murid Yesus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu, mereka memiliki perubahan. Dari takut menjadi berani, dari ragu menjadi pasti, dari sedih menjadi sukacita, dari kecewa kepada pengharapan. Ketika mereka mengalami perubahan tersebut, maka mereka pun bertindak dengan semangat. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka melayani tanpa pamrih, bahkan mereka rela menjadi martir. Sama seperti Paulus mau berjuang dan bekerja keras. Kenapa? Karena memang hidupnya sudah diubahkan. Rohnya sudah diubahkan, pikirannya sudah diubahkan, tidak lagi berfokus kepada diri sendiri. Maka dia berkata, hidupku bukannya aku lagi,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup, biarlah aku hidup bagi Kristus, siap melayani kapan saja dan di mana saja. Kiranya kita juga sudah mengalami pembaruan dan kita siap dipakai oleh Tuhan menjadi agen pembaruan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.